kembali lagi kami akan mau belajar ya Tuhan. Bila Engkau tuntun dan sertai kami Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Engkau berkati hambamu Pak Jerry Tuhan yang akan mengajari kami ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati kami yang akan mendengar ya Tuhan. Engkau urapi hati kami biarlah setiap pengajaran tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi menjadi rema dan kekuatan dalam setiap kami ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari kita mulai dengan Yuni. Mana Yuni? Yuni mana? Iya, Pak. Oke. Yuni, Daisy, Salvika ada. Ada Joshua, ada Daniel. Oke, kita Iya, mulai Pak. dengan Yuni. Silakan. Yang kemarin berdiri. Duduk aja, biar nggak apa-apa. Supaya lebih santai menyampaikannya. Iya, Pak. Iya, kalau dari saya, yang kemarin saya mengambil judul yaitu tentang Nuh taat melakukan perintah Tuhan. Dan alasan saya mengambil topik tentang Nuh ini adalah di mana Nuh ini mengajarkan kita untuk hidup taat kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Dan yang saya mau bahas dari topik ini adalah tentang kita harus melakukan perintah Tuhan meskipun seperti tidak masuk akal dan terkadang harus berkorban, tapi kita harus tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Kita akan masuk pembahasan. Saya mengambil dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Di dalam firman Tuhan ini adalah Nuh merupakan salah satu tokoh dalam Alkitab yang memiliki ketaatan yang total kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun batra, meskipun waktu itu Nuh tidak mengerti maksud Tuhan, dia tetap melakukannya tepat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Pada akhirnya setelah batra itu selesai dibuat, Nuh mendapatkan perlindungan Tuhan saat air bah memenuhi bumi. Saat Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, ala-kalanya kita mungkin pernah tidak taat. Padahal buah dari ketaatan itu adalah sesuatu yang baik. Setiap perintah Tuhan itu baik dan harus dilakukan. Tidak pernah sekalipun Ia memerintahkan sesuatu kepada kita tanpa tujuan. Bagian kita hanyalah taat dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Biarlah sekecil apapun perintah Tuhan, kita boleh menaati dan melakukannya. Nuh hidup di dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun Nuh belum pernah melihat tanda-tanda hujan, ia percaya kepada Tuhan. Nuh percaya sekalipun belum melihat. Kehidupan orang percaya haruslah demikian. Kita harus percaya kepada Tuhan sekalipun belum melihat. Kita harus melihat, iman percaya akan membawa kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat berkatnya, kepercayaan terhadap Tuhan akan membawa terhadap Tuhan. Inilah yang kita semakin mengenal kebesaran Tuhan dan melihat kuasa-Nya dinyatakan. Nuh juga seorang pribadi yang setia. Nuh membutuhkan kurang lebih dari 120 tahun untuk membangun bahteranya. Semua itu dilakukannya dengan tekun. Setelah bahtera selesai, maka semua terlihat indah. Dalam hidup ini kita harus memiliki kesabaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah bahwa rancangannya itu selalu yang terbaik bagi kita, indah pada waktunya. Ketika berada di dalam bahtera, Nuh tidak mengetahui kapan air bah surut. Namun dia percaya bahwa saat melihat pelangi Tuhan, maka segalanya sudah selesai. Begitu pula saat kita menghadapi persoalan, sering sekali kita tidak tahu kapan hal itu akan berakhir. Namun percayalah Tuhan akan menolong kita sehingga pelangi kasih Tuhan akan nampak bagi kita. Setelah masalah datang, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Saat ini kita tidak lagi hidup di zaman Nuh, tetapi kita hidup di zaman anugerah, di mana pintu keselamatan masih terbuka bagi kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab
Tuhan mengasihi kita, biarlah kita dapat menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat menjaga hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan kesimpulannya bagi kita adalah kita harus patuh kepada perintah Tuhan dan bertindak dengan perbuatan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sudah, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman tidak usah takut. Boleh nanya. Nggak ada pengaruhnya terhadap Yuni. Bahkan menurut saya kalau ada pertanyaan akan lebih banyak, akan memungkinkan Yuni lebih menguasai bahannya dan lebih mengingat hal-hal penting karena itu ditanyakan oleh teman. Apa yang menjadi pertanyaan itu pasti yang menonjol. Itu rahasianya. Saya kalau presentasi, materi saya diminta bicara di mana-mana, kalau saya tidak ada pertanyaan, wah berarti materi saya tidak menarik. Itu rahasianya. Tapi begitu banyak pertanyaan muncul dari setelah saya selesai mempresentasi, itu berarti materi saya menarik. Menarik itu bisa bagus, menarik itu bisa ada yang kurang jelas, nggak apa-apa. Nah itulah sebenarnya satu proses belajar. Ada pertanyaan buat Yuni? Daisy, ada pertanyaan buat Yuni? Enggak, Pak. Oke, Yuni itu di tulisannya Yuni itu paling tidak ada sekitar 6-7 kalimat. Itu huruf depannya itu, kalimatnya itu sesudah alinea itu huruf kecil. Harusnya huruf besar. Jadi, habis titik kalimat, masuk kalimat baru itu selalu harus huruf besar, Yuni. Mungkin Anda lupa tekan ini caps lock ya. Caps lock-nya lupa ditekan sehingga ada 7 kalimat sekitar 7 atau 6 kalimat permulaan kalimat itu huruf kecil ya, itu diperhatikan atau mungkin yang masuk ke saya mungkin belum diperbaiki tapi tidak ada masalah ya. Baik, berikutnya Daisy. Baiklah. Di sini saya membeli topik atau judul yaitu tentang iman dan ketaatan Abraham yang terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, di sini perikop di atas adalah kepercayaan Abraham diuji. Alasan saya membeli topik ini karena saya kagum melihat iman dan ketaatan Abraham kepada Tuhan yang begitu besar ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Kita bisa belajar meneladani ketaatan Abraham tersebut. Seringkali kita sebagai orang percaya tidak mau mentaati perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhan tersebut menurut kita sulit, tetapi tidak dengan Abraham, sesulit apapun perintah Tuhan kepadanya, ia tetap menjalankan perintah Tuhan dan ia tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, yang akan saya bahas dari topik ini adalah yaitu sebuah ketaatan. Ketaatan adalah suatu perintah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang harus dijalankan, dilakukan atau dipatuhi. Dan kita harus melaksanakannya dengan hati yang ikhlas atau hati penuh dengan yang sukacita. Saya akan masuk pembahasan. Pada waktu itu Allah menguji iman Abraham. Allah memerintahkan Abraham untuk pergi ke tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Kemudian Abraham pergi bersama 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dan ketika Abraham sudah menyiapkan kayu api untuk sebagai korban bakaran dan pisau untuk akan menyembelih Ishak anaknya atau dia akan membunuh Ishak untuk mempersembahkan Ishak. Lalu berserulah malaikat Tuhan kepadanya, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Tuhan tidak salah memilih Abraham karena terbukti dia memiliki iman yang teruji pada saat Tuhan Allah memanggilnya ke suatu tempat yang asing. Abraham tidak hanya taat tetapi juga percaya dan menaruh imannya kepada Allah sehingga ia mengikuti firman Tuhan. Menurut Soren Kierkegaard, tindakan Abraham tersebut disebut dengan living of faith, yang yaitu suatu loncatan iman, di mana pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya, ia tidak ragu-ragu tetapi ia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari sebuah kisah Abraham ini bahwa apa yang dilakukan Abraham adalah sebuah ketaatan kepada setiap perintah Tuhan. Dan Allah yang dikenal Abraham, dan Abraham tahu bahwa Allah yang dikenal Abraham adalah Allah yang tidak menginginkan adanya pengorbanan manusia untuk dipersembahkan kepadanya, seperti saya mengutip dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di Lemban Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Nah, dari firman ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah menginginkan setiap kita yang percaya kepadanya untuk kita mempersembahkan sebuah manusia kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan meminta setiap kita manusia untuk mempersembahkan mungkin ibu kita atau ayah kita, tetapi kita bisa mengerti bahwa di setiap perintah Tuhan itu ada rencana Tuhan yang luar biasa dan ada suatu rencana Tuhan yang ataupun Tuhan sedang menguji di setiap iman kita, apakah kita akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, apakah kita akan tetap melakukan perintah Tuhan dengan setia. Nah, di sini jika kita renungkan pergumulan apa yang ada di dalam diri Abraham pada malam waktu itu, sebagai seorang bapa yang diminta untuk mempersembahkan anaknya sendiri, apa yang Allah perintahkan sungguh mengejutkan Abraham. Tiba-tiba saja ia melihat sosok Allah yang dikenalnya selama 40 tahun dalam hidupnya meminta anak yang ia kasihi. Mungkin di situ Abraham bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus meminta anak yang ia kasihi, sedangkan Tuhan pernah berjanji bahwa ia akan memberkati keturunan-keturunannya. Tetapi bagaimana Tuhan bisa memberkati keturunannya? Mungkin Abraham berpikir jika anaknya saja diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Tetapi di sini bahwa terlihat bahwa iman Abraham sangat kuat kepada Tuhan bahkan saat ia diperhadapkan dengan situasi sulit, di mana ia harus mengambil dua pilihan, apakah ia tetap menjalankan perintah Tuhan atau ia tetap tidak mau menjalankan karena ia mengasihi anaknya. Tetapi Abraham tetap menjalankan perintah Tuhan karena ia sangat taat kepada Tuhan, dan Abraham adalah disebut sebagai bapa orang beriman. Dan kesimpulannya adalah apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, taatilah dan percayalah kepada Tuhan. Tidak semua hal yang Tuhan perintahkan akan membawa kita kepada kesusahan atau kesulitan kita. Kita sudah melihat kisah Abraham bahwa Tuhan hanya ingin melihat iman dan kepercayaan kita kepadanya. Jadi apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya. Mari kita tetap pertahankan iman kita, mengokohkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Itu Pak. Ya, terima kasih Daisy. Secara pribadi, rema apa yang Daisy ambil dari situ? Saya tahu semua sudah ditulis dari segi ini. Tapi secara pribadi, apa yang dapat Daisy pakai sebagai pelajaran dalam kehidupan yang akan datang? Ketika Tuhan meminta saya untuk melakukan suatu perintah, misalnya Tuhan memerintahkan saya untuk
Desi kamu harus pergi di tempat ini, kamu harus melayani di tempat ini. Jadi saya tidak boleh meragukan suatu perintah Tuhan. Saya tidak boleh meragukan, misalnya saya berpikir, wah di sana tempatnya mungkin, saya berpikir mungkin yang Tuhan tunjukkan mungkin tempat yang terpencil atau tempat yang nggak ada sinyal atau yang jauh dari kota. Nah di situ saya tidak boleh berpikir bahwa tempatnya nggak ada sinyal, tempatnya jauh, tempatnya gerejanya ataupun gerejanya kecil. Jadi saya harus bisa berpikir bahwa saya percaya bahwa penyertaan itu akan ada di dalam diri kita ketika kita percaya akan janji Tuhan dalam hidup kita. Itu Pak. Jadi yang menjadi rema dalam diri saya tentang Abraham, bahwa di mana saya harus taat kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Iya, memang benar ya. Kalau saya juga disuruh menginjil sekarang ke hutan belantara Kalimantan, mungkin saya nggak sanggup juga. Itu betul. Jadi, tapi ada orang-orang tertentu yang memang secara rohani dia dipanggil, bahkan suka melakukan itu, meskipun dia tahu itu berbahaya. Misalnya di pendalaman-pendalaman, kan kemungkinan hidupnya berakhir bukan hanya karena suku, bukan hanya karena kekurangan makanan, tetapi juga bisa jadi oleh karena begitu banyak tantangan, ancaman, itu binatang dan segala macam. Jadi memang kita harus menaruh respect ya pada orang-orang yang terpanggil ya, oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil di pedalaman-pedalaman. Ya, tapi juga harus ingat tidak semua Tuhan ingin pakai dengan cara yang sama. Tuhan ingin pakai ketika Anda jadi guru di kelas, ketika Anda jadi anggota masyarakat, ketika Anda berteman dengan teman-teman, itu semua bisa dipakai jadikan sarana untuk melakukan penginjilan. Ya. Baik, terima kasih Daisy. Ada satu tadi yang disebut, betul nggak itu disebut Soren Kierkegaard? Iya Pak. Soren Kierkegaard, saya beritahukan, itu adalah seorang tokoh eksistensialis teologi. Supaya kalian jangan, karena pada pikiran-pikiran selanjutnya, ini Soren Kierkegaard, dia sangat terkenal dengan eksistensialis. Itu yang melihat dalam teologianya dia melihat manusia itu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mampu melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Jadi dia sangat eksistensialis ya. Jadi, tapi saya senang Anda mengutip Soren Kierkegaard ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang Salvika. Ya, baiklah. Saya akan menyampaikan tentang presentasi saya pada hari ini. Judul saya pada pagi hari ini yaitu tentang menghargai orang yang diurapi Tuhan. Pendahuluannya, jika kita melihat lingkungan sekitar tempat tinggal kita, jarang sekali kita menemukan orang yang bisa menghargai orang lain. Jangankan hanya di lingkungan tempat tinggal kita, banyak di luar sana pun jarang kita temukan seseorang yang bisa menghargai orang lain. Contohnya, orang yang kaya dan orang yang miskin. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang kaya jarang sekali mereka mau menghargai orang lain, apalagi kalau orang yang miskin. Sedangkan kalau dibandingkan dengan pekerjaan, mereka sering sekali seenaknya menindas orang yang miskin, baik secara fisik maupun dengan cacian dan hinaan habis-habisan. Dan juga sering sekali kita dengar dan kita temukan orang yang mengemis di tempat-tempat umum ataupun di kafe dan di tempat rumah makan. Bukan dikasihani tapi malah diusir dan dicaci maki di depan banyak orang yang melihat. Kita bisa melihat sifat dari orang yang tidak bisa menghargai. Memang kalau dilihat dari yang dilakukan hal yang wajar,
Tetapi secara logika atau secara hati nurani itu menunjukkan sifat yang tidak menghargai dan menghormati orang lain. Dan perlu untuk kita ketahui, mengapa diperlukan untuk kita menghargai orang lain, baik dia orang kaya, miskin, pejabat, pendeta, dan lain-lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Jika kita ingin dihormati dan dihargai orang lain, kita harus lebih dulu menghargai orang lain. Di sini saya mau membahas tentang seorang yang bernama Daud, yang dimana dia selalu dikejar-kejar oleh Saul karena Saul ingin membunuh Daud. Permasalahan pertama yang mengakibatkan Saul sangat membenci Daud karena Saul iri kepada Daud, sehingga Saul ingin Daud mati. Seperti yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Tetapi di balik itu semua, Daud bukannya dia benci kepada Saul, malahan dia mengasihi dan menghargai Saul. Jika dia ingin membunuh Saul akan sangat mudah sekali bagi Daud, apalagi pada saat Saul di Gua Adulam, bisa saja Daud membunuhnya pada saat itu. Alasan mengapa saya memilih topik ini mungkin tidak saya tulis di dalam karya tulis saya, Pak. Ya, alasannya kenapa saya memilih ini karena saya melihat dari sosok seorang Daud yang dia walaupun dia tahu bahwa Saul sangat benci kepadanya, bahkan tidak segan-segan ingin membunuh dia. Yang saya lihat dari dia, Daud tetap mengasihi Saul dan tetap menghargai dia. Yang pertama sebagai seorang raja dan juga sebagai orang yang telah diurapi Tuhan. Walaupun tahu Saul ini sangat benci kepada dia, yang menjadi ketertarikan saya kepada Daud yang dimana dia tetap mengasihi dan menghargai Saul. Bahkan bukan sebaliknya ingin balas dendam, karena dia tahu yang akan membalaskan kepada Saul itu adalah Tuhan. Seperti di dalam 1 Samuel pasal yang ke-29 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang di sebelah kepalanya dan kendi itu, marilah kita pergi. Nah, yang kita lihat dari seorang Daud ini, bukan dia ingin membalas dendam. Bukannya dia nggak berani bunuh Saul, dia berani sebenarnya, tapi dia menghargai dan menghormati orang yang telah diurapi Tuhan, karena dia percaya yang untuk membalas semuanya kepada Saul itu adalah Tuhan. Dan pembahasannya yang perlu kita ketahui bahwa Daud tetap mengasihi dan menghargai Saul. Walaupun dia tahu Saul sangat benci kepada dia dan ingin membunuhnya. Tapi Daud tetap mengasihi Saul. Bahkan dia selalu berusaha lari di hadapan Saul hingga pergi ke suatu tempat, bahkan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi karena Saul yang sangat membenci Daud dan menginginkan kematiannya, Saul tidak pernah berhenti-berhenti untuk mengejar Daud. Tapi Daud masih tetap mengasihi Daud. Hingga dia sudah 2 kali melepaskan Saul dan tidak membunuhnya. Walaupun
Orang-orang yang ikuti Daud tetap mereka ingin membunuh Saul, tapi Daud melarang karena dia tidak mau dia dan orang-orangnya membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi kesimpulan buat kita, seperti seorang pendeta muda yang menghargai pendeta senior, walaupun pengetahuannya lebih tinggi dari pendeta senior, begitu juga dengan jemaat Tuhan yang harus menghargai hamba Tuhan yang dipercayakan melayani, baik dia masih muda ataupun sudah tua, harus tetap menghargai. Dan orang miskin dan orang kaya harus saling menghargai dan menghormati, walaupun dari cara hidup yang berbeda harus bisa menghargai orang lain, bukan menghina atau mencaci. Seperti halnya Daud yang menghargai dan mengasihi Saul, walaupun Saul berusaha mau membunuh Daud. Ya itu Pak. Terima kasih. Salvika, itu semua lah, buat semua ya. Baik yang onsite maupun yang online. Yang online ada enggak? Ada Pak. Siapa ya? Ada Naomi dan Agape dan Kak Anis. Oke, Naomi, Agape, dan Anis ya. Baik. Iya Pak. Semua ini yang saya mau bilang ya, adalah kalian mungkin tidak sadar. Tetapi sebenarnya saya mau mengingatkan bahwa apa yang kalian lakukan sekarang ini ya, itu sebenarnya apa yang Roh Kudus taruh di hati. Nilai-nilai yang Roh Kudus tanamkan di hati kalian itu adalah sebenarnya tanpa kalian sadari itu yang kalian angkat untuk kalian kerjakan tugas kalian. Itu yang rema yang kalian terima hari ini, bahwa itu yang Tuhan taruh di hati kalian. Misalnya kalau soal Salvika tadi bicara soal penghargaan, menghormati orang yang diurapi, berarti itu rema, nilai itu diberikan oleh Roh Kudus di hati kalian, di hatinya Salvika. Begitu pun Desi, begitu pun Yuni, maupun Joshua, maupun Daniel nanti. Dan teman-teman yang lagi on-site, online. Jadi itu jangan lupa, karena pada satu saat, tiba-tiba kalian akan ingat, oh ini Tuhan pernah taruh di hati saya. Sehingga saya melakukan tugasnya mengenai soal ini di masa-masa yang lalu. Baik, Joshua sekarang. Oke? Iya Pak. Ya. Topik yang ingin saya bahaskan pada pagi ini yaitu menghindari dari tawaran iblis. Ayat bacaan saya ambil di Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 10, yaitu menceritakan di mana Yusuf di rumah Potifar pada waktu itu, dan ketika dia diberikan kuasa oleh Potifar sebagai orang yang kedua di tempat Potifar pada waktu itu. Nah, dan singkat cerita waktu itu Yusuf digoda oleh tante Potifar. Nah, di sini yang akan saya mau bahas tentang kejadian Yusuf ini. Nah, alasan kenapa saya memilih topik ini, melalui kisah daripada Yusuf ini, saya dan saudara atau teman-teman dapat belajar bagaimana saya dan teman-teman dapat menghindari nafsu atau godaan yang iblis tawarkan kepada kita, dan bagaimana caranya kita mengatasinya melalui pelajaran bagaimana kita mengatasinya. Nah, melalui pelajaran Yusuf ini saya dan teman-teman dapat mengerti apa yang kita harus lakukan sebagai anak muda. Karena kita harus tahu kita sebagai anak-anak muda tidak luput daripada yang namanya tawaran atau godaan daripada si bapa pendusta, si iblis, yaitu Lucifer. Nah, dengan itu kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan dan selalu membaca firman-Nya. Yang saya mau bahaskan dari topik ini adalah terlebih dahulu kita harus tahu bahwa kita sebagai anak-anak muda itu adalah ancaman bagi iblis. Di dalam Alkitab ada mengatakan, yaitu di dalam Mazmur pasal 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa sekarang. Di dalam ayat ini mengatakan
kita anak-anak muda pada masa sekarang adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, dalam arti kita anak-anak muda pada masa sekarang telah Tuhan persiapkan untuk meruntuhkan benteng penjajahan iblis dan menghancurkan siasat-siasat iblis. Nah, dengan itu iblis sangat tidak suka dengan apa yang telah Tuhan persiapkan. Iblis sangat tidak suka dengan orang yang akan menjadi ancaman bagi dia, yang akan menjadi perlawanan bagi dia. Nah, dengan itu iblis ingin menghancurkan dan membinasakan anak-anak muda pada masa sekarang. Iblis ingin merusak masa depan kita sebagai anak-anak muda. Dengan itu, si iblis berusaha menawarkan hal-hal yang membuat kita anak-anak muda hancur. Nah, pertanyaannya, dengan apakah iblis menghancurkan anak-anak muda pada masa sekarang? Iblis sangat banyak caranya untuk menghancurkan anak-anak muda pada masa sekarang. Dia banyak menawarkan berbagai-bagai nafsu atau keinginan hati pada kita, anak-anak muda. Contohnya, yang pertama yaitu nafsu seks, yang kedua LGBT, yang ketiga yaitu narkoba atau pecandu, nomor 4 yaitu minuman-minuman keras atau alkohol. Yang kelima pencandu rokok. Dan banyak lagi pergaulan bebas lainnya yang iblis tawarkan. Nah, ini adalah berbagai racun yang iblis tawarkan kepada kita, anak-anak muda pada masa sekarang. Nah, jika kita meresponi apa yang sudah iblis tawarkan, maka masa depan kita anak-anak muda akan rusak dan hancur. Dan iblis itu sangat senang ketika dia melihat anak-anak muda itu hancur dan tidak punya masa depan. Iblis sangat senang melihat anak-anak muda pada masa sekarang berjalan di dalam kegelapan. Sehingga anak-anak muda pada masa sekarang tidak tahu jalan yang benar, tidak tahu apa yang benar karena mereka berjalan di dalam kegelapan yang gak kelihatan apa-apa. Kita harus tahu bahwa tujuan iblis itu adalah merampas, membunuh dan membinasakan. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua melalui kisah atau cerita Yusuf ini, kita dapat belajar bagaimana kita dapat menghindari dari tawaran si iblis ketika Yusuf diajak oleh Tante Potifar yang untuk bersetubuh, tetapi Yusuf menolak ajakan Tante Potifar itu. Dan Yusuf dengan tegas mengatakan tidak pada dosa. Dan Yusuf lari daripada Tante Potifar itu. Nah, sehingga membuat Tante Potifar sangat marah pada Yusuf. Sehingga Tante Potifar memfitnah Yusuf. Nah, dan Yusuf harus menanggung konsekuensi dari apa yang telah dia putuskan karena dia tahu Tuhan bersertanya. Yusuf adalah orang yang sangat intim dengan Tuhan. Nah, kesimpulannya bagi kita adalah kita harus bisa lari dari apa yang telah iblis tawarkan kepada kita. Dan kita harus berani mengatakan tidak kepada keinginan daging atau nafsu jahat kita. Meskipun kita harus menanggung konsekuensinya. Itu, Pak. Oke, Joshua, terima kasih. Nah, sekarang Daniel ya. Ya, kalau punya saya Pak, ya tentang saya memilih topik yaitu berhati-hatilah dalam mengambil keputusan atau mengambil langkah. Di sini kenapa saya memilih topik ini yaitu tentang Abraham dan Lot ini. Kita bisa belajar dari cerita Abraham dan Lot yang karena dalam cerita Abraham dan Lot ini kita bisa belajar tentang pentingnya berhati-hati dalam mengambil langkah atau keputusan agar kita tidak menyesal di kemudian harinya. Dan kita juga bisa belajar dari dua tokoh Alkitab yaitu Abraham dan Lot. Dan kedua ini diperhadapkan masalah yang cukup berat bagi zaman kita sekarang tetapi sepele bagi zaman mereka dan mari kita belajar tentang masalah keduanya ini. Yang pertama Abraham yang mempunyai sifat yang suka mengalah daripada bertengkar dengan Lot yang salah memilih keputusan atau langkah dan akhirnya mengaruhi masa depannya. Nah, di sini saya akan menambahkan Pak, yaitu tentang apa yang kita lihat dari cerita Abraham dan Lot ini, yaitu Abraham memiliki suatu yang keputusan yang sangat baik bagi persahabatan atau keluarga mereka.
Di sini memang saya tidak tuliskan, tetapi saya melihat ayatnya di Kejadian 13 ayat yang ke-8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, di sini jelas bahwa Abraham itu mempunyai sifat yang mengalah terhadap saudaranya. Nah, dan memang zaman dulu yaitu tentang soal tempat atau di mana setiap orang mau berada, di situ sangat mudah untuk memilih daripada kita zaman sekarang. Jika kita ingin mau tinggal, mungkin kita akan mengurus ini, membeli ini. Nah, jadi mungkin hanya masalah yang sepele, mereka tidak mau memperdebatkannya atau tidak mau mempersalahkannya, dan hanya karena itu mereka tidak terlalu mempersalahkan apa yang mereka bahas. Jadi Abraham memberikan keputusan bagi Lot. Nah, apa yang saya mau bahas dari topik ini yaitu pentingnya kita berhati-hati dalam mengambil langkah keputusan supaya kita tidak menyesal. Dari kisah Abraham dan Lot ini kita bisa belajar dari Lot yang salah mengambil langkah atau keputusan dan akhirnya kita sangat tertekan. Lihat, Lot mengalami penderitaan batin yang hebat dan kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya, yaitu supaya kita bisa tahu sangat penting untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum melangkah. Nah, dari cerita Lot ini saya hanya mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang sangat penting, yaitu tentang Lot yang salah mengambil langkah. Akhirnya dia melihat dari mata sisi jasmaninya, dia mengambil sesuatu tempat yang indah, tetapi dia tidak memperhatikan apa akibatnya, yang membuat dia sangat tertekan atau mengalami siksaan batin dan tertekan terhadap keluarganya yang dilibatkan oleh masalah. Nah, kesimpulan bagi kita di tempat ini, libatkanlah Tuhan dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan dengan cara pikiran kita yang sedang kacau karena masalah, tetapi libatkanlah Tuhan dalam mengambil keputusan, yaitu Tuhanlah yang memberi kita suatu langkah yang benar supaya kita tidak melangkah atau saat kita menghadapi masalah terus kita ingin mencari jalan keluar. Janganlah kita cara berpikir yang salah atau seperti para gembala ini memperkahalian, karena mereka tidak bisa seperti Lot dan Abraham. Mereka tidak berunding atau mereka tidak mempertanyakan kepada Lot dan Abraham bagaimana caranya, tetapi mereka mengambil keputusan dengan secara bertengkar. Tetapi Abraham dan Lot mempertimbangkan itu dan mereka mengambil keputusan yang bijak. Itu Pak dari saya, Pak. Ya, terima kasih Daniel. Baik, ada sedikit hal kecil dalam soal editing ya, dalam soal redaksi. Itu kalau nama orang itu sebaiknya itu pakai huruf besar ya. Karena itu ada 2-3 kali saya lihat sama Daniel, Lot itu ditulis dengan huruf kecil. Atau mungkin caps lock-nya belum. Ya, betul kan Daniel, ada ya? Iya Pak. Nah, itu cuma soal masalah redaksi ya. Ya, jadi nggak ada. Bagi saya itu cuma soal ketelitian aja, tapi tidak mengganggu substansi. Substansinya lah yang bagus karena itu message. Karena itu pesan. Nah, pesan religius ada, pesan moral ada, pesan yang bersifat nilai-nilai ada. Pesan moral itu adalah sesuatu yang terkait dengan etika. Bahwa di saat memilih itu kita seharusnya pemilihan itu harus selalu dilihat dalam konteks akhir. Bukan dalam konteks apa yang kita lagi lihat sekarang. Jadi kita diajak untuk berpikir panjang. Begitu juga dalam konteks nilai, dalam konteks rohani, kita selalu melibatkan Tuhan untuk turut serta di dalam melakukan pilihan. Ya. Semua hidup ini adalah berisi pilihan-pilihan. Hidup kita ini semua, kalian juga, di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak pilihan-pilihan yang kalian harus ambil. Nah, pilihan-pilihan itu harus kalian libatkan Tuhan di dalamnya.
Baru dalam konteks sosial, bahwa apapun pilihan yang kita ambil itu selalu punya efek dengan orang di lingkungan kita. Ya. Kalau dalam cerita Alkitab menunjukkan ketika Lot memilih satu wilayah yang menurut pandangan matanya bagus, tapi ternyata tidak bagus. Itu ya, itu yang saya bilang value, nilai-nilai ya. Nah, teman-teman sekalian, ini masih ada 2 teman ini. Saya ingin kalau Anis sama siapa? Agape ya? Agape, Pak. Anis sama Agape. Mana yang paling jauh ini, yang sering terganggu dengan signal? Siapa? Yang dari timur. Naomi mana? Ada Naomi? Ada, Pak. Oke, presentasi aja sekarang ya. Ya, baik, Pak. Baik, dari saya, judul yang saya ambil, Iman dan Keberanian Daniel. Alasan saya memilih cerita tentang Daniel karena iman dan keberaniannya serta kebenaran yang ada pada Daniel. Sekalipun ia dalam ancaman, ia tetap berdiri dalam kebenaran. Dan saya memilih Daniel karena kesetiaannya kepada Allah, sekalipun ia dalam penderitaan, Daniel tetap berdoa dan terus mengandalkan Tuhan. Topik yang saya bahas, yang pertama bagaimana kita belajar dari Daniel dan proses apa yang dialami Daniel. Pembahasan saya mengambil dalam pembacaan Daniel pasal 6 ayat 1-29, Gua Singa. Yang pertama tentang karakter Daniel. Daniel ini dia suka berdoa. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka di arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Yang kedua, mempunyai iman. Dalam bacaan Daniel 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan lebih kelihatan lebih gemuk dan daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Yang ketiga, Daniel dapat dipercaya. Yang keempat, ia setia. Yang kelima, mengenal dan mengasihi Allah. Yang keenam, penuh kasih Allah. Yang ketujuh, bijaksana dan penuh hikmat. Yang kedelapan, tegas. Proses yang dialami Daniel dalam kehidupannya diwarnai dengan sebuah perjuangan iman yang luar biasa untuk menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan telah melimpahkan dengan kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatannya yang melampaui pikiran manusia. Yang pertama, proses yang dialami Daniel, yang pertama ancaman singa karena kesetiaannya kepada Tuhan. Yang kedua, menafsirkan mimpi Nebukadnezar di bawah ancaman pemenggalan. Kita bisa baca di dalam Daniel 2 ayat 9-12. Dari proses yang dialami Daniel, saya belajar bahwa dalam segala masalah dan tantangan kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sebab hanya dari Tuhan sajalah kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kita harus percaya kepada Tuhan, senantiasa taat, bertanggung jawab dalam segala hal, dan tetap berani dalam menghadapi suatu masalah, sekalipun kita dalam ancaman. Kesimpulan, kita belajar dari kepribadian Daniel bahwa dalam pelayanannya, ia senantiasa mengandalkan Allah dalam segala hal, di mana saat ia di gua singa pun, Daniel tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan juga bahkan saat memperoleh sukacita sekalipun, ia tetap memuliakan nama Allah. Dan ia tidak tergoda pada kenikmatan sesaat yang ditawarkan dunia kepadanya. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih Naomi ya. Oke, mana Agape, Anis?
Ada Agape Anis? Ya, Bu, Pak, ada. Oke, silahkan. Oke. Tema yang saya ambil di sini, kami ambil, yaitu terpecahnya kerajaan Israel. Alasan memilih topik ini, saya memilih topik ini karena menurut saya kita bisa mempelajari banyak hal dari kisah ini. Ini menyangkut kesalahan dari Raja Salomo, kesalahan Rehoboam, dan juga ada sisi oposisi, yaitu Yerobeam yang menjadi raja di kerajaan Israel Utara. Pecahnya kerajaan Israel sungguhlah suatu hal yang sangat disayangkan bagi keutuhan dari suatu bangsa, yaitu keturunan Yakub, karena keturunan inilah kerajaan Israel mengalami kesulitan karena civil war yang menyebabkan saling perang dan membunuh sesama saudara dan sesama bangsa. Dari segi kerohanian juga sangat terdampak kerajaan Israel setelah selatan tetap berperang kepada Allah Yehova, sedangkan kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam mendirikan parung lembu emas yang bukan hanya satu melainkan dua. Karena patung inilah yang menyebabkan kehancuran bangsa Israel Utara. Karena mereka menduakan Tuhan, maka mereka dibuang ke Asyur. Apa yang akan dibahas? 1, kejatuhan Salomo. 2, kenapa kerajaan Israel bisa terpecah. Yang ketiga, jadi janji Tuhan tetap digenapi sekalipun keadaan sepertinya tidak memungkinkan. Pembahasannya, yang pertama, kenapa kerajaan Israel bisa terpecah? Pecahnya kerajaan Israel dimulai dari kerajaan Salomo yang mendua hati kepada Tuhan. Raja Salomo dikaruniakan suatu hikmat yang luar biasa sehingga disebutkan tidak ada manusia yang lebih berhikmat dibandingkan Raja Salomo ini. Namun seorang raja yang begitu berhikmat ini bisa jatuh karena nafsu dan cintanya akan istri-istrinya. Dikatakan bahwa istrinya menarik dia sehingga Salomo mulai membuat kuil-kuil berhala dan bahkan sujud menyembah. Oleh sebab kesalahan yang begitu besar ini, maka Tuhan marah dan berkata bahwa kerajaannya tidak akan bertahan melainkan akan terbagi dua. Seperti Salomo yang mendua kepada Tuhan, maka Tuhan juga mendua kepada Salomo. Sungguh hal yang sangat tragis. Bisa diibaratkan Salomo adalah seorang raja yang luar biasa sehingga membawa kerajaan Israel masuk ke dalam kekayaan yang begitu luar biasa sampai perak dikatakan tidak berarti di zaman Salomo. Semua dari emas. Tapi karena kebodohan Salomo, maka setelah Salomo mati, anaknya yang sulung Rehoboam menjadi raja dari sinilah dimulai kehancuran Israel dan Yehuda. Seperti jatuh dari tebing, begitulah keadaan Israel. Dari kejatuhan Salomo ini, kita secara pribadi bisa mengambil hikmat, bahwa hikmat atau kepintaran bisa membuat seseorang sampai pada titik tertinggi dalam hidupnya. Namun, tanpa karakter yang takut akan Tuhan, seseorang akan jatuh dari titik tertinggi itu. Dan kehancuran yang dihasilkan dari orang yang mendua dari Tuhan bukan hanya pada dirinya, tetapi pada keturunan-keturunan selanjutnya, bahkan kepada seluruh bangsa. Sebab itu, karakter takut akan Tuhanlah yang begitu penting, melebihi hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Yang kedua, bangsa Israel terpecah sesungguhnya bukan karena hal besar, hanya karena Raja Rehoboam bin Salomo tidak mau menuruti nasihat rakyat dan malah menjawab dengan kasar. Hal sepele membuat hancurnya kerajaan yang
telah dibangun oleh Daud dan Salomo sepanjang hidupnya. Hanya karena rakyat meminta beban mereka dikurangi, pajaknya direndahkan, dan mereka berjanji akan setia selamanya kepada keturunan Daud selamanya. Tetapi karena Rehabeam ini tidak mau mendengarkan rakyat dan nasihat tua-tua, tetapi mendengarkan nasihat orang muda, maka hancurlah. Dia menjawab rakyat dengan kasar dan tidak mengindahkan permintaan rakyat. Dia merasa hebat, bahkan merasa lebih hebat dari ayahnya dengan mengatakan, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Betapa sombongnya Rehabeam. Tipikal anak muda zaman sekarang, karena rakyat tidak didengar, bubarlah mereka dan terjadilah pemberontakan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, demikian juga keadaan Rehabeam. Sekalipun dia mencoba dengan mengerahkan prajurit, tetapi sia-sia. Sebelum lebih lanjut, kita harus melihat dulu latar belakang dari Rehabeam, yaitu anak dari Raja Salomo. Rehabeam menjadi raja di umur 41 dan menjadi raja Yehuda selama 17 tahun. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 21, kalau ditinjau dari segi umur, Rehabeam sudah cukup dewasa, tetapi dari karakter dan pemikiran masih belum dewasa. Saat diperhadapkan dengan masalah, dia tidak mendengarkan nasihat orang-orang tua, yaitu penasihat ayahnya, tetapi mendengar nasihat dari orang-orang muda, yaitu yang seusia dengan dia. Dapat kita simpulkan bahwa Rehabeam tidak mempelajari hikmat ayahnya. Dia menjadi anak raja yang menjaga dan hidup manja dan hidup dalam kemewahan. Semua sudah disediakan dan disiapkan oleh ayahnya. Dia tinggal terima beres. Inilah penyebab kejatuhan kerajaan Israel. Sama seperti zaman sekarang, di mana orang tua yang berjuang sehingga bisa mendirikan perusahaan multinasional, lalu setelah orang tua meninggal diberikan kepada anaknya, dan apa yang terjadi? Perusahaan itu langsung turun, merosot sampai kebangkrutan. Anaknya ini pasti sudah dibekali pengetahuan oleh ayahnya melalui sekolah yang ternama, namun hikmat tidak didapat dari sekolah, melainkan dari pembelajaran kehidupan yang direnungkan dari waktu ke waktu. Demikianlah Rehabeam hancur karena dia tidak berhikmat. Di sisi lain, Yerobeam yang diangkat menjadi raja kerajaan Israel Utara, yaitu 10 suku sisanya. Yerobeam adalah orang biasa yang dinubuatkan oleh seorang nabi bahwa dia akan menjadi raja atas 10 suku. Setelah Salomo mendengar nubuat itu, Yerobeam dikejar dan ingin dibunuh. Dan Yerobeam lari ke Mesir dan mempelajari segala hikmat Mesir dan budaya Mesir. Tidak heran saat dia menjadi raja, ia mendirikan 2 patung lembu emas persis seperti bangsa Israel di Gunung Sinai. Yerobeam orang biasa yang dibuatkan menjadi raja dan akhirnya dia menjadi raja. Tapi sama seperti Salomo, mendua hati dan Tuhan menghancurkan kerajaannya. Demikian juga dengan Yerobeam, kerajaan tidak bertahan lama, bahkan karena kesalahan Yerobeam, maka satu bangsa yaitu 10 suku terus menjauh dari Tuhan yang benar, sampai akhirnya mereka juga dihukum Tuhan dengan cara dibuang ke Asyur. Yang ketiga, terakhir, janji tetap digenapi sekalipun kesalahan Salomo dan Rehabeam, namun janji Tuhan kepada hambanya Daud tidak Tuhan lupakan. Tuhan tetap menyisakan kerajaan Yehuda sekalipun berjalan tertatih-tatih. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Keturunan Raja Daud diteruskan sampai kepada Yesus Kristus,
Sang Mesias, begitulah indahnya janji Tuhan bagi orang yang berkenan di hadapannya. Janjinya turun-temurun, tidak bisa dihalangi atau digagalkan oleh siapapun. Kesimpulannya atau penutup, dari kisah terpecahnya kerajaan Israel ini, kita bisa melihat bahwa karena kesalahan dan kebodohan satu dua orang, sehingga apa yang telah dibangun selama puluhan tahun, dua generasi bisa hancur. Sebab itu kita sebagai orang percaya perlu melihat sungguh-sungguh bahwa takut akan Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Jangan pernah menduakan Tuhan, jangan pernah bermain-main dengan keselamatan kita. Karena yang akan menuai perbuatan kita bukan hanya kita, tapi keturunan kita, bahkan sampai keturunan kita selanjutnya. Dan dari Rehabeam ini kita belajar bahwa mendengarkan itu adalah hal terpenting dalam memimpin. Jangan dahulukan ego, tetapi dengarkanlah permintaan orang-orang di sekeliling kita. Demikian, Pak. Di mute, Pak. Sorry. Terima kasih ya, selesai dari saya, selesai semua. Kalaupun saya bilang masih ada pertemuan minggu depan, tidak ada kuliah. Saya hanya ingin bertemu dengan kalian minggu depan hari Jumat, tidak ada kuliah, tidak ada tugas, tapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas. Jadi santai saja minggu depan hari Jumat, dan silakan tutup kelas ini. Ya, terima kasih. Ya, mari kita bersatu dalam doa.